Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyambut pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam hadirat Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah memanggil kami dengan tangan Tuhan yang kuat untuk membawa kami di dalam pengenalan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus, kami rindu untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Umat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita memuji kebesaran Tuhan, melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Terlebih indah, terlebih dari semua. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih indah dari semua, Tuhan Yesus. Hari yang paling kami syukuri adalah bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena panggilan-Mu itu merupakan
sebuah kehormatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami mau menikmati firman-Mu, kami mau menikmati teguran-Mu, kami mau menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, lebih lagi di dalam hadirat-Mu kami mau merasakan urapan yang selalu baru setiap hari. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi sahabat kasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dari kitab Yeremia, saudaraku. Yeremia 46 hingga Yeremia yang ke-50. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan banyak hal di Yeremia yang ke-46 hingga 50 ini menyampaikan nubuat tentang bangsa-bangsa lain. Nubuat tentang bangsa-bangsa lain yang kita akan pelajari di sini yaitu firman Tuhan tentang bangsa Mesir, ada juga tentang bangsa Filistin, dan juga ada bangsa Bani Moab, Bani Amon, juga Edom, juga Damsyik, suku-suku bangsa Arab, dan mengenai Elam. Saya merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Saya merenungkan betapa besarnya teguran Tuhan bagi bangsa-bangsa asing ini, saudara. Namun ada satu hal yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, bahwa di antara bangsa-bangsa ini, ada bangsa-bangsa yang awalnya ada rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan Mesir pun ada rencana Tuhan di dalam kehidupan bangsa Mesir. Sebab ketika Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir, Tuhan sudah memperingatkan Firaun berulang-ulang kali untuk dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengizinkan Israel beribadah kepada Tuhan. Semua bangsa-bangsa itu adalah ciptaan Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Mesir, bahkan ada juga bangsa Babel, ada juga bangsa Damsyik, dan beberapa di antaranya memang betul-betul adalah kaum atau suku yang ada panggilan Tuhan secara khusus. Mereka tidak menemukannya. Kemudian ketika nubuatan-nubuatan kepada bangsa-bangsa lain ini disampaikan, nubuatan ini merupakan nubuatan teguran-teguran yang sangat keras. Waktu saya mempelajari teguran-teguran Tuhan kepada bangsa-bangsa lain ini, saya melihat ada suku Edom, ada Bani Amon, Bani Moab. Latar belakang mereka adalah latar belakang dari orang-orang pilihan Tuhan. Contoh Bani Amon, Bani Moab. Mereka adalah keturunan Lot, suku Edom, kaum Edom, bangsa Edom. Adalah keturunan dari Esau. Esau yang harusnya memperoleh hak kesulungan daripada Tuhan. Yang kemudian hak kesulungan itu jatuh di tangan Yakub. Dan juga ada kaum Elam. Kaum Elam ini adalah keturunan dari Sem, anak dari Nabi Nuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidup tidak semua orang bisa dengan peka menyambut rencana dan jalan Tuhan di dalam kehidupannya. Respon dari seseorang ketika dia menolak pekerjaan Tuhan, dia menolak hak kesulungan, dia menolak berkat daripada Tuhan. Pada ujungnya, pada akhirnya dia kehilangan berkat tersebut. Bangsa Edom menjadi bangsa yang ditegur oleh Tuhan. Yang harusnya dia adalah bangsa pilihan. Yang harusnya dia adalah bangsa yang menikmati hak kesulungan. Kaum Elam juga, saudara, adalah keturunan dari Sem. Bani Amon, Bani Moab. Anak-anak dari Lot itu adalah orang-orang yang diluputkan dari Sodom dan Gomora. Tetapi tanpa pengertian yang benar, mereka melakukan hubungan kawin dengan ayahnya sendiri. Saudara, ada betapa banyaknya orang-orang yang kehilangan panggilannya karena tidak memiliki panggilan, karena tidak meresponi panggilan dengan benar. Yang Tuhan begitu dekat dengan mereka, rencana Tuhan begitu dekat dengan mereka, tetapi kemudian mereka melepaskan begitu saja. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang jangan mengabaikan pekerjaan, jangan mengabaikan panggilan Tuhan, jangan melalaikan pekerjaan Tuhan. Yang sebetulnya kadangkala itu sudah ada di depan mata, sudah ditawarkan di depan kita, kemudian kita tanpa sengaja atau dengan sengaja melepaskan itu karena kita membuat sebuah pilihan yang lain.
Ingat saudara, orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan tidak akan luput. Tawaran yang diperhadapkan, kadangkala satu kali kesempatan itu, dan ketika kita lepaskan, kita kemudian kehilangan. Panggilan Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga. Panggilan Tuhan itu merupakan sebuah kehormatan di dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita meresponi dengan sungguh-sungguh. Amen. Panggilan Tuhan, waktu saya merasakan panggilan Tuhan di usia saya yang ke-20, saya tahu saya manusia berdosa. Saya menjadi menyadari bahwa ada perbedaan antara orang yang tinggal dengan Tuhan, antara orang yang menerima kasih karunia Tuhan dan orang yang tidak menerima kasih karunia Tuhan. Itu ada perbedaan yang sangat besar. Dan ketika saya menyadari itu, saya sangat-sangat bersyukur dan menganggap penting itu panggilan Tuhan. Menganggap bahwa satu panggilan Tuhan itu merupakan satu hal yang saya harus responi dengan baik. Dan saya menyadari itu selama bertahun-tahun saya berusaha untuk setia. Walaupun ada riak-riak di dalam meresponi panggilan. Tapi satu hal yang saya tidak mau mundur, bahwa kita harus sungguh-sungguh melakukan panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan tidak mengabaikannya. Harus dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyadari pada pagi hari ini ketika saya membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 46 hingga 50, bangsa-bangsa yang tidak berespon terhadap panggilan Tuhan, bangsa-bangsa yang tidak berespon terhadap Allah yang hidup, mereka kemudian menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal penciptanya. Dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal penciptanya adalah bangsa yang mendapatkan nubuatan-nubuatan teguran yang sangat keras. Pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu, sahabat GSCC sekali. Mari kita meresponi panggilan Tuhan dan jangan melelaikan pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu suci, kudus, dan Dia yang mempunyai pekerjaan itu sendiri menginginkan kita menyelesaikan panggilan kita itu dengan baik. Karena ada upah bagi usahamu, sebaliknya ada konsekuensi bagi orang yang tidak berespon dengan benar terhadap panggilan Tuhan. Di dalam Mazmur 28 ayat 5 berkata seperti ini, saudara. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak akan membangunkan mereka lagi. Demikian nasib bangsa-bangsa yang tidak berespon terhadap pekerjaan Tuhan. Adapun pekerjaan Tuhan itu suci, kudus, murni. Dan saudaraku, pekerjaan Tuhan itu kita tidak bisa main-main. Itu prinsip firman Tuhan. Dan prinsip saya bahwa pekerjaan Tuhan itu kita tidak bisa main-main. Karena mereka yang tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Bangsa-bangsa yang menolak Tuhan, bangsa-bangsa yang menolak rancangan Tuhan, mereka akan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Di dalam Yeremia 48 ayat 10 berkata seperti ini, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi yang pertama saudara, jangan tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, pasti akan jatuh. Yang kedua, ada orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan, tapi dilakukannya dengan lalai. Terkutuk juga orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Jadi saudaraku, menolak panggilan, tidak melakukan, tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, kita akan hidup di bawah kutuk. Tapi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan juga dengan lalai, itu hidup di bawah kutuk. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita yang hidup di dalam Kristus tidak hidup di bawah kutuk. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa saudara, panggilan Tuhan itu jangan main-main. Saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan saya terpanggil juga untuk melayani di channel Gracia Hope Compassion Channel ini setiap pagi. Dan sejak saya meresponi panggilan tersebut, satu hari pun tidak ada satu kali pun saya mengabaikannya. Tidak ada satu kali pun saya melalaikannya. Walaupun dalam keadaan sangat lelah, sangat capek, dan sangat kadang ngantuk, berat sekali saudara. Tapi saya berpikiran bahwa ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak boleh dirusak. Pekerjaan Tuhan tidak boleh diabaikan. Pekerjaan Tuhan tidak boleh disepelekan. Apalagi disepelekan tidak boleh saudara. Bagaimana kita sangat menghargai pimpinan kita yang memberikan kepercayaan. Saya seorang wanita karir, seorang wanita yang bekerja di kantor.
Kalau saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan saya sangat berespon dan menghargai pekerjaan itu dan berusaha melakukan sebaiknya. Karena bukan soal upahnya, tapi bagaimana kita mensyukuri pekerjaan itu, itulah cara kita menghargai pekerjaan. Jadi jangan kita melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Amin, saudara. Sebaliknya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Mari saudara, apapun panggilanmu, besar kecilnya, mungkin hanya sekedar menjadi keset kaki di dalam pelayanan, tapi itu kita harus hargai panggilan dan pekerjaan Tuhan. Saya menghargai panggilan saya di YouTube ini. Saudara jangan berpikir di YouTube ini saya mendapatkan keuntungan. Tidak sama sekali saudara. Tidak semudah yang saudara pikirkan untuk menyampaikan firman Tuhan di YouTube dan saudara mendapatkan keuntungan. Tidak seperti itu. Yang saya pikirkan adalah bahwa setiap hari ketika saya menyampaikan firman Tuhan, minimal saya menjangkau satu orang yang dia terberkati dalam hidupnya. Mungkin dia bisa diselamatkan dari rasa kekecewaan, mungkin dia bisa diselamatkan lewat pelayanan ini dari rasa tawar hati, kemudian dikuatkan lewat firman Tuhan. Saya bertarget paling tidak satu orang satu hari. Dalam 365 hari saya bisa menjangkau 365 orang. Tetapi syukur kepada Tuhan, saya tidak menjangkau satu orang per hari, tetapi beberapa orang dalam satu hari. Ya paling tidak minimal 10, minimal 20, atau minimal 1000 orang dalam satu hari. Saudara bayangkan, dikali 365 hari, ada berapa banyak jiwa yang boleh dilayani oleh kata-kata nasihat, penghiburan, dan penguatan dari firman Tuhan. Saya percaya karena diri teguh dan tidak goyah dalam pekerjaan Tuhan, jeripaya saya tidak akan sia-sia lewat pelayanan Gracia Hope Compassion Channel ini. Saya berkeyakinan bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang kita sampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan dia akan pergi dan menghasilkan buah. Dan saudaraku yang diberkati, demikianlah nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jangan sampai kita tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Atau yang kedua, kita melaksanakannya tapi lalai, ya, terkalai, tidak rutin melayani, tidak rutin berdoa, sembrono, sembarangan, mengabaikan begitu saja tanpa rasa tanggung jawab. Saudara, itu sama sekali tidak boleh, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya saudara yang ketiga, marilah kita selalu teguh dalam pekerjaan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Amin. Saudaraku, jeripaya di dalam Tuhan tidak sia-sia. Lagi hari ini di dalam kitab Yeremia 46 hingga 50 ada nubuatan tentang bangsa-bangsa lain yang kita akan pelajari. Saya memberikan judul pada pagi hari ini, janganlah melaksanakan panggilan dan pekerjaan Tuhan itu dengan lalai, tetapi dengan sukacita kita kerjakan itu dengan kerja keras, saudaraku, dan sampai menghasilkan buah. Nubuatan tentang bangsa-bangsa lain, saudaraku, ada firman Tuhan tentang bangsa-bangsa mengenai Mesir, mengenai bangsa Filistin, mengenai Moab, mengenai Amon. Nah, saudara, mengenai Mesir, Mesir itu adalah bangsa yang terkenal kuat, bangsa yang terkenal paling maju peradabannya. Namun Tuhan semesta alam berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dan Tebe atas Firaun serta Mesir dan dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel dan para pegawainya. Tapi sesudahnya negeri itu, Babel pun akan didiami seperti dalam zaman kala. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Mesir adalah bangsa yang kuat peradabannya, bangsa yang maju, tetapi mereka berpegang kepada berhala-berhala, dan Tuhan sangat tidak berkenan. Saudaraku yang diberkati, tidak ada pilihan di dalam dunia ini kepada siapa kita harus menyembah selain kepada Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak, mari kita jangan menjadi bangsa-bangsa yang tidak mau mengenal Tuhan, tapi mari kita mau berespon untuk datang kepada Tuhan. Nubuatan mengenai orang Filistin, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Oleh karena tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin,
dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kafur. Sampai hari ini, Filistin atau Palestina itu tidak berdamai dengan bangsa Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa sulitnya terkadang orang untuk berespon terhadap Tuhan. Padahal mereka ada di tanah di mana mujizat-mujizat itu dinyatakan di tengah-tengah bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Dan mereka sudah melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa di tengah bangsa Israel. Yes, jadi saudara yang diberkati, ada banyak orang yang sebenarnya mendengar tentang Tuhan. Ada banyak orang yang sudah menyaksikan tentang Tuhan. Seperti Mesir, kejadian 10 tulah. Mereka menghadapi dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi respon hati itu menentukan apakah seorang itu mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Selanjutnya nubuatan tentang bangsa lain yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon atau Bani Moab dan Bani Amon. Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan, celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiryataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Heshibon orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai Medmen, akan dibungkamkan. Engkau akan dikejar-kejar pedang. Di ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari, demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Saudaraku, Moab adalah bangsa yang dihukum oleh Tuhan. Dan ada satu kata yang saya garis bawahi di sini, saya berikan tanda merah. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Kadangkala Moab ini juga dipakai sebagai alat untuk memukul bangsa Israel, tetapi dikatakan jangan melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Saudaraku, di dunia ini Tuhan selalu mencari untuk orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Baik dia menjadi alatnya, Babel pun dipakai Tuhan sebagai alat untuk mencambuk bangsa Israel, dipakai Tuhan untuk mencambuk bangsa Mesir, Moab pun dipakai, ya. Ada bangsa-bangsa lain yang dipakai untuk memukul bangsa Israel dengan satu tujuan dan maksud. Dan Tuhan ingatkan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ini yang saya ingatkan tadi saudara, bahwa ketika kita berespon terhadap panggilan dengan benar, bukan sekedar berespon, tapi melakukan pekerjaan Tuhan, bukan dengan kelalaian, tetapi dengan kesungguh-sungguhan. Amin. Mengenai Bani Amon, firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 49, tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya, mengapakah Dewa Milko memiliki Gad, dan bangsanya mendiami kota-kotanya. Sebab itu sesungguhnya waktu yang akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah Bani Amon dan Bani Moab, mereka adalah keturunan dari sepupu Abraham. Mereka adalah keturunan dari Lot, anak langsung dari Lot. Tapi anak ini dihasilkan lewat perkawinannya dengan anaknya sendiri. Mereka berinisiatif untuk berhubungan dengan ayahnya karena mereka melihat bahwa tidak ada laki-laki lagi di tempat itu. Walaupun sesungguhnya tidak mungkinlah tidak ketemu dengan laki-laki lain. Kemudian mereka memutuskan untuk incest dengan ayah mereka. Lahirnya keturunan Bani Amon dan Bani Moab. Di Kejadian 19 ayat 35 dikatakan, demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki yang menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Saya berkatakan seperti ini, betapa mudahnya orang yang begitu dekat dengan rencana Tuhan. Kemudian karena kesalahan dalam mengambil keputusan, kemudian dia keluar dari rancangan Tuhan. Sekali lagi, betapa mudahnya orang yang sudah sedemikian dekat dengan rancangan Tuhan yang luar biasa. Sudah ada di depan mata. Rancangan keselamatan daripada Tuhan, rancangan panggilan daripada Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar.
Betapa mudahnya mereka kehilangan kesempatan untuk mengerjakan itu karena satu keputusan yang salah. Keputusan yang salah tapi keputusan yang besar, saudara. Bukankah Abraham menyelamatkan Lot? Amin, saudara. Dengan bersyafaat bagi Lot. Sehingga malaikat Tuhan menjemput Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Apa tujuan keselamatan itu, saudara? Tujuan keselamatan adalah untuk menyelamatkan nyawa dari Lot. Dan tujuan keselamatan supaya orang yang diselamatkan itu dapat memberitakan, memasyurkan perbuatan Tuhan yang besar. Kemudian mereka akan menjadi alatnya Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Lot? Dia tidak menjadi apa-apapun, saudara. Dia diberkati, dia memilih lembah Yordan supaya dia menjadi seorang yang menjadi kaya dan sangat kaya. Dia terjebak di Sodom dan Gomora. Kemudian anak-anaknya terjebak di dalam lingkungan yang membuat mereka biasa berhubungan dengan orang yang sebenarnya ayah mereka sendiri. Betapa mudahnya seseorang kehilangan panggilan Tuhan ketika mereka salah mengambil keputusan. Lot kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari keselamatan yang dia sudah peroleh keluar dari Sodom dan Gomora. Saudara, jangan kita menjadi sama seperti Lot. Kita diselamatkan dari dalam api. Setelah diselamatkan dari dalam api, keputusan-keputusan yang kita ambil salah. Keputusan anak-anak kita salah. Sehingga membawa kita keluar dari rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Anak-anak dari Lot, harusnya mereka bisa hidup dengan lebih baik ketika mereka dibawa keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi mereka, karena Sodom dan Gomora telah menguasai pikiran mereka, cara berpikir mereka, incest itu bukan dari ajaran firman Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berpikir, yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi kita harus berpikir, sesudah keluar dari Sodom dan Gomora, apakah kita bermanfaat untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat, masuk dalam rancangan Tuhan? Keturunan Lot, putri-putrinya, tidak masuk dalam rencana Tuhan. Malahan mereka melahirkan keturunan yang kemudian keturunan yang hasil incest. Saudara yang diberkati, ada satu nubuatan lagi di dalam Yeremia 49 tentang Edom. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak ada lagi kah kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah itu pun di antara kawan dan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Saudara, siapakah Edom? Edom itu adalah keturunan dari Esau. Esau itu dikenal dengan sebutannya, namanya itu nama Seir. Makna yang pertama dari Edom adalah bahwa nama lain dari Esau sebagai peringatan bahwa ia menukar hak kesulungannya dengan sup kacang. Saudara, Edom terhitung di antara bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang mendapatkan nubuatan, teguran Tuhan yang sangat keras. Di mana Edom itu adalah keturunan dari Esau. Esau lah yang menukar hak kesulungannya dengan sup kacang merah. Jadi Edom makna yang kedua itu yaitu suatu kelompok bangsa. Di dalam kitab Bilangan 20 ayat 18, 20, 21, kitab Amos 1 dan kitab Amos 11 dan 9. Juga kitab Maleakhi 1 ayat 4. Makna yang ketiga yaitu tanah yang diduduki oleh keturunan Seir yang sebelumnya dikenal dengan nama Seir. Nah, kata Edom itu sendiri berarti merah yang menunjuk kepada sup kacang merah yang ditukarkan dengan hak kesulungan, juga berbicara tentang bagaimana kondisi Esau yang lahir itu kemerah-merahan ya saudara. Kemudian mereka kemungkinan besar masyarakat Edom itu berasal dari Aram, mereka melakukan kawin campur. Kita tahu bahwa Esau menikah dengan perempuan Kanaan, kawin campur dengan orang Kanaan, orang Ismail, suku-suku asli Hori dan Seir. Nah, sekali lagi saudara, betapa mudahnya orang-orang yang sebetulnya ada di dalam rancangan Tuhan untuk menjadi yang terbaik, bahkan menjadi yang sulung di antara keturunan dari Abraham, keturunan dari Ishak. Esau sebagai yang sulung, tapi dia kehilangan hak kesulungannya. Dia begitu dekat dengan berkat-berkat Tuhan. Dia begitu dekat dengan rancangan Tuhan yang sungguh besar. Tapi dia kehilangan karena sebuah pilihan yang salah.
Saudara, hati-hati. Kita mungkin adalah orang-orang yang begitu dekat dengan rancangan Tuhan. Tetapi setiap kali rancangan Tuhan itu mendekati kita sepelekan. Kita ambil keputusan-keputusan yang salah. Kita ambil keputusan yang kita pikir jauh lebih baik. Yang sebenarnya kita tahu nih, ini akan membuat kita gak akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak akan sungguh-sungguh meresponi berkat sulung yang berasal daripada Tuhan. Dan saya merasakan begitu banyak orang yang sebenarnya sudah mengalami keluputan dari Sodom dan Gomora. Tidak sekedar luput dari Sodom dan Gomora, mereka diselamatkan. Mereka diubahkan hidupnya. Mereka mengalami bagaimana manusia lama mereka dipulihkan, bagaimana kehidupan mereka yang di dalam keadaan yang rusak itu dipulihkan oleh Tuhan. Tapi setelah dipulihkan oleh Tuhan, mereka nggak mikir, setelah ini saya harus bagaimana? Setelah ini saya harus seperti apa di hadapan Tuhan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak dari Lot, mereka melakukan keputusan yang salah. Esau melakukan keputusan yang salah, padahal dia ada di garis keturunan, garis berkatnya Abraham. Dia kehilangan segala sesuatu. Saya memperingatkan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan sampai kita sebenarnya adalah golongan orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan, tapi karena keputusan-keputusan yang remeh-temeh, karena keputusan-keputusan yang hanya mengejar keinginan perut kita, keputusan karena kita mengejar keuntungan, keputusan karena kita mengejar kontrak-kontrak proyek tender, dan kemudian kita mengabaikan rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara, ada banyak keluarga-keluarga yang mulai menyimpang dari rancangan kehidupan yang sebetulnya Tuhan kehendaki mereka untuk melayani Tuhan. Hanya gara-gara mereka menyepelekan, melalaikan pekerjaan Tuhan. Kemudian mereka terhitung sebagai bangsa-bangsa yang mendapatkan teguran pedas, teguran keras seperti apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa-bangsa Mesir, Filistin, Bani Amon, Bani Moab, bangsa Edom, saudara. Dan juga ada teguran kepada Damsyik. Mengenai Damsyik, Hamad dan Arpad telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah semangat berpaling untuk lari, kegemparan telah mencekam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh, Damsyik itu kota yang terpuji, yang sudah ditinggalkan, kota kegirangan yang sudah ditinggalkan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kegirangan itu akan berlalu pada saat kita salah di dalam respon terhadap panggilan atau pekerjaan. Mengenai suku-suku bangsa Arab, mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel, beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah, melawan Kedar. Binasakanlah orang-orang dari sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka, hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Siapakah Kedar? Kaum Kedar dan Nebayot adalah keturunan dari Ismail. Ismail itu adalah keturunan dari Hagar. Hagar itu adalah istri dari Abraham. Jadi saudara, orang-orang ini adalah ruang lingkupnya begitu dekat dengan keselamatan daripada Tuhan. Ruang lingkup mereka itu tidak jauh-jauh. Wah, sesungguhnya keturunan-keturunan ini adalah keturunan-keturunan yang dihasilkan dari garis keturunan yang tidak berbeda jauh, saudara. Bangsa Arab ini lahir dari keturunan Hagar. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini bangsa ini menjadi terpecah dua. Mereka percaya kepada Isa, tetapi mereka tidak percaya pada keselamatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa mudahnya garis keselamatan itu dekat dengan kita. Tapi kemudian karena keputusan-keputusan yang salah, menyimpang. Keturunan ini kemudian menjadi banyak dan semuanya menyimpang. Saudara, satu orang memiliki banyak keturunan. Hati-hati saudara, kita jangan berpikir untuk diri sendiri. Kita adalah wujud dari satu generasi yang kita akan bawa. Kedar Nebayot menghasilkan generasi yang begitu besar. Sampai sekarang Arab itu, keturunan mereka itu banyak sekali saudara. Dan apa yang mereka lakukan, kepercayaan mereka itu bukan kepercayaan yang percaya kepada Mesias. Banyak mereka yang merasa bahwa mereka keturunan Abraham. Tapi saudara, mereka tidak percaya kepada Mesias. Mengenai Elam, bangsa Elam,
Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka di segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Elam itu siapa, saudaraku? Dia adalah keturunan Sem, keturunan dari Nuh. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Uz, Hel, Geter, dan Mesek. Itu adalah keturunan-keturunan dari Sem. Dan salah satu keturunan Sem juga adalah Eber. Eber itu adalah Ibrani. Bangsa Ibrani ini kemudian yang menjadi besar sebagai keturunan dari Bapak Abraham, keturunan dari Israel juga, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya bilang, awal mulanya dunia ini diciptakan adalah Adam dan Hawa. Keturunannya nggak beda-beda jauh, tetapi dari keturunan ini kemudian menyebar keturunan-keturunan yang membawa kepada keturunan yang takut akan Tuhan atau yang tidak takut akan Tuhan. Selanjutnya nubuatan mengenai Babel. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah. Naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, jangan sembunyikan. Katakanlah, Babel telah direbut, Babel menjadi malu. Merodak telah terkejut, berhala-berhala menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentu ia akan memperjuangkan perkara mereka, sebab ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim, demikianlah firman Tuhan menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya, dan orang-orang yang beriman. Dikatakan bahwa Babel itu adalah alatnya Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Tapi penebus Israel, penebus Yehuda adalah kuat, Tuhan semesta alam itulah namanya. Nubuatan mengenai Babel itu dia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang peradabannya juga tinggi, dan Babel itu adalah sebuah kota penting di Mesopotamia kuno yang merupakan ibu kota dari kerajaan dan kekaisaran Babilonia. Ditemukan di Al-Hila, dan saudara pada hari ini itu tumpukan-tumpukan tanahnya ada di Mesopotamia, atau seperti di Sungai Efrat. Jadi saudara, Babilonia ini merupakan, bahkan di dalam kitab Kejadian 6 mereka adalah bangsa yang membuat menara Babel. Jadi mereka memang dari awal itu mereka adalah bangsa yang megah. Tapi apa yang mereka bangun, itu mereka bangun dengan kekuatan mereka sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Padahal mereka adalah ciptaan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kehidupan kita ada begitu banyak panggilan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan orang yang berespon terhadap panggilan Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah ditawarkan untuk melayani Tuhan, tapi menyia-nyiakan karena mereka memilih suatu pilihan yang lain. Kalau ditanyakan, kenapa sih kamu tidak mau melayani Tuhan? Seseorang tidak mau melayani Tuhan, pasti karena dia membuat sebuah pilihan yang lain. Simple, saudara. Seseorang tidak akan merespon panggilan Tuhan karena ada pilihan yang dia anggap lebih baik. Dan pilihan yang dianggap lebih baik inilah yang kemudian akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kita menolak pekerjaan Tuhan. Saudaraku, marilah kita melakukan pekerjaan dan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Panggilan Tuhan itu tidak jauh dari kita. Kadangkala ada di depan mata kita. Tapi ada orang-orang yang memilih untuk menolak karena mereka memilih suatu pilihan yang menurut mereka lebih baik. Pikiran itu yang seringkali sebenarnya salah. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik selain memilih untuk setia dalam panggilan dan pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang telah kita kerjakan adalah baik jika kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita lakukan pekerjaan. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Melayani Tuhan dengan kasih, meresponi panggilan Tuhan dengan kasih, bekerja dengan kasih, dan itu adalah respon kita terhadap panggilan Tuhan.
Yang berikutnya, lakukan pekerjaan kita dalam nama Yesus disertai dengan ucapan syukur. Dari segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, kuasa dari pengucapan syukur itu sangat luar biasa. Masih ingat firman Tuhan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya, ada satu orang anak yang berkata, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa yang kita lakukan untuk 5 roti dan 2 ikan? Lalu Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menaruhnya ke dalam bakul, dia mengangkatnya, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Pada waktu dia menurunkan bakul-bakul itu di hadapan para murid-muridnya, maka 5 roti dan 2 ikan itu berubah menjadi makanan yang berlimpah-limpah, yang bisa memberikan makan kepada 5.000 laki-laki. Kalau ditambah perempuan, 10.000 orang. Ditambah dengan anak-anak, 15.000 orang. Apa yang terjadi, saudara? Sisanya 12 bakul. Saudara, di dalam ucapan syukur, itu ada berkat, kasih karunia, pelipat gandaan, dan juga Tuhan mengingatkan begini, di dalam ucapan syukur, mencegah kita untuk tidak khawatir. Di dalam ucapan syukur, orang yang melakukan pekerjaan dan panggilan Tuhan, dia akan mengalami kesembuhan batin dari segala kekhawatiran. Penginjil-penginjil yang pergi sampai harus berhadapan-hadapan dengan perdukunan dan lain sebagainya, dengan roh maut, dengan roh kecelakaan, tapi mereka bisa terus melayani Tuhan sampai ke pedalaman-pedalaman. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan ucapan syukur. Karena dengan ucapan syukur di situ ada kuasa, ada berkat, saudara. Yang berikutnya, pekerjaan sekecil apapun yang kita peroleh, itu pemberian yang baik. Pemberian yang baik dan yang sempurna dari Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada pertukaran atau bayangan karena pertukaran. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudaraku yang diberkati, rasanya nikmat sekali kalau kita mensyukuri pekerjaan dan panggilan Tuhan. Amin. Mari kita lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Lakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur. Dan nikmati bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu merupakan sebuah pemberian yang baik. Orang-orang yang bisa meresponi panggilan Tuhan, orang-orang yang bisa meresponi kasih Tuhan dengan secara luar biasa, saya percaya kami adalah orang yang paling bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya mengulangi firman Tuhan yang saya bacakan di awal. Mereka yang tidak mengendalikan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Jangan sia-siakan panggilan Tuhan. Amin. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saya percaya bahwa di dalam Kristus kita bebas dari kutuk. Dan bukan sekedar bebas dari kutuk, tapi kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan mengajak, mari kita pada pagi hari ini, kita yang sudah bebas dari kutuk, kita yang sudah mengalami kemenangan, jangan melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Amin. Supaya kehidupan kita lebih lagi diberkati. Karena itu, saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang menolak panggilan dan pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Diberkatilah orang-orang yang datang dalam nama Tuhan, yang meresponi dengan baik pekerjaan Tuhan dan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka yang bersyukur, mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan kasih, yang mereka merasakan bahwa panggilan Tuhan itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati nama kita masing-masing dengan seluruh keberadaan hidup kita, pekerjaan kita lakukan dengan kasih, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, kita lakukan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pasti Tuhan Yesus akan memberkati. Tuhan kiranya memberkati keluarga-keluarga rumah tangga yang sudah membuka hatinya untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mereka yang memberi hidup mereka untuk setia. Kami mau terima pengurapan yang baru pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Urapan yang baru,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita. Dan sebagaimana Yesus seperti dia mengangkat bakul yang berisi dengan 5 roti dan 2 ikan, mengucap syukur di atasnya, bahkan Tuhan memberkati apapun yang diucapkan dengan rasa syukur. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah hatimu menjadi hati yang lapang, hati yang kuat, sehingga engkau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan giat. Dimanapun engkau pergi dan berada, engkau diberkati. Kuduskan di dalam nama Yesus, engkau pagi hari ini rumah tanggamu diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan, yang beban berat diberikan kelegaan. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. God bless you. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali join pada pagi hari ini, kami mengajak mari silakan subscribe, maka saudara akan mendapatkan notifikasi dan video yang lebih banyak lagi setiap pagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel 5 pasal per hari. Tuhan Yesus memberkati, shalom.